Ya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di sini dengan video baru. Seperti janji kita kemarin, alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa menghadirkan kembali video sesuai dengan janji kita. Udah ya, berjanji kemarin ya. Ustaz Dede Afdal Azhari ini berjanji untuk membahas tema tentang istri yang kurang perhatian terhadap suami. Ya mudah-mudahan ini nggak curhatan seorang ustadz ya, seorang uda ya, karena memang istrinya seorang wanita karir seorang guru ya di luar. Ya, bagaimana nanti dalam pandangan agama Islam tentang perempuan yang bekerja di luar rumah atau apa-apa saja yang harus dipatuhi dan diketahui oleh seorang perempuan yang bekerja di luar rumah ini, sehingga kita bisa tetap sesuai dengan ketentuan syariat agama walaupun kita bekerja di luar ya. Mungkin itu Ustaz, silakan kepada Ustaz untuk menjelaskan hal ini. Udah Ustaz Dede Afdal Azhari. Mudah-mudahan nanti kita dapat pencerahan dari pembahasan ini sehingga kita juga bisa lebih menata diri kita kembali, salahkah langkah kita selama ini, kayak gitu ya. Oke, pada Ustaz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berbagi. Hidup itu tidak akan indah tanpa berbagi dengan saudara-saudara kita. Hari ini insya Allah kita coba berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi wawasan ya. Tetapi kita minta juga kepada teman-teman untuk like, kemudian subscribe, kemudian apa lagi, share kepada teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat lagi. Pertama ingin kita sampaikan ya. Tadi materi kita bagaimana kalau seandainya mempunyai istri yang kurang perhatian disebabkan karena dia sibuk dengan pekerjaan atau karena dia seorang wanita karir ya. Pertama ingin kita sampaikan bahwasannya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. Allah di sana menjelaskan bahwasannya yang bertugas untuk mencari itu, yang bertanggung jawab nafkah lahir batin keluarga itu adalah seorang suami ya, seorang suami. Tapi teman-teman jangan salah paham dulu, didengar sampai habis penjelasannya. Ini bukan melarang bahwasanya wanita itu nggak boleh bekerja ya, tetapi nanti ada penjelasan yang lebih lengkap lagi. Biar tidak terjadi misunderstanding ya, ditonton video ini sampai akhir. Jangan di skip ya. Baik, kita akan bacakan ayat surat An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ar-rijal, laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi perempuan, bagi istri-istrinya. Bagi istrinya. Di sana kan ada An-Nisa. An-Nisa itu kan banyak. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ya. Kenapa? Karena kelebihan yang diberikan Allah kepada suami. Bentuk kelebihannya adalah wabima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang diberikan kepada istri. Inilah penyebab kenapa seorang suami itu ditinggikan ya, dihargai, diangkat, dipatuhi karena nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Sekiranya seorang suami tidak menunaikan kewajibannya menafkahi istri, menafkahi anak-anaknya, maka seorang suami juga seorang istri juga tidak mempunyai kewajiban untuk patuh. Tidak mempunyai kewajiban untuk taat. Kenapa? Karena hak seorang istri ini tidak diberikan. Hak istri itu dinafkahi, kemudian dibiayai, diayomi, dipelihara, dijaga kesehatannya. Makanya sana wabima anfaqu min amwalihim, dari harta yang diberikan kepada seorang istri. Dari ayat ini jelas bagi kita bahwasannya suami itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa ya.
semua tanggung jawab orang tua sebelum menikah ini dilimpahkan kepada suami. Ketika sudah ijab kabul, ketika ijab kabul, bapak mengatakan ankahtuka bibnati, ya, zawajtuka bibnati, ya, saya nikahkan atau saya kawinkan engkau dengan putriku. Nah, ini sudah jelas bahwa sesungguhnya seorang bapak melimpahkan kewajibannya, melimpahkan tanggung jawabnya kepada suami, calon suaminya tadi. Ketika sudah diterima oleh seorang suami, seorang laki-laki, qabaltu nikahaha, saya terima nikahnya, berarti tanggung jawab seorang bapak tadi yang membiayai kebutuhan anak gadisnya tadi, ini sudah menjadi tanggung jawab si lelaki, si suami. Ya. Jadi teman-teman pemirsa sahabat hidup berbagi, Islam itu sangat proporsional, ya. Sangat proporsional. Ya. Artinya apa? Seorang suami itu mempunyai tugas, yaitu mencari nafkah di luar. Kemudian setelah dapat, dia nafkahi keluarganya yang ada di rumahnya, nafkahi istrinya di rumah. Kemudian seorang istri juga mempunyai porsi tugasnya, yaitu mentaati suami, menjaga anak, mentaati atau mengurus rumah tangganya. Dalam rumahnya apa? Itu memperhatikan anaknya, bersih anaknya itu tidak, pintar anaknya itu tidak, terjaga anaknya itu tidak. Ini tanggung jawab istri. Suami itu mencari uang di luar. Ini yang sebenarnya. Kalau sekiranya porsi masing-masing sudah dilaksanakan, seorang suami bekerja dengan baik, kemudian istri juga bekerja dengan baik di dalam rumah, maka sakinah, mawaddah, warahmah akan didapatkan di dalam rumah tangga. Ya. Sakinah, mawaddah akan didapatkan di dalam rumah tangga. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 34 juga Allah menjelaskan di sana, waqarna fi buyutikunna, ya, menetaplah kamu di dalam rumahmu. Artinya apa di sini? Seorang perempuan itu sebenarnya tugas tanggung jawab itu adalah di rumah, disuruh di rumah. Waqarna fi buyutikunna, itu untuk mengurusi rumah tangganya, memperhatikan kemaslahatan anak-anaknya, pintar, cerdas, bisa sholat. Kemudian menjaga suaminya, taat kepada suami, melayani suami, memperhatikan suami. Karena jihadul mar'ah husnul tawa'ul. Jihad seorang perempuan itu bukan mengangkat senjata, pergi ke medan tempur, berjuang, bukan pergi keluar rumah mencari nafkah, akan tetapi jihad seorang perempuan itu adalah taat kepada suami, baik pelayanan kepada suami, memperhatikan isi dalam rumah tangganya. Itulah jihad seorang perempuan. Jadi dari dalil yang kita bacakan tadi, jangan langsung diambil kesimpulan. Nanti ada yang ngambil kesimpulan, berarti kalau begitu haram dong kita perempuan bekerja di luar rumah. Ayat tadi disuruhnya waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah, sementara kita bekerja di kantor, di sekolah, di perusahaan, di bank. Ya. Di bank. Ya. Nanti kalau ada yang mengambil kesimpulan secepat ini, inilah yang dinamakan dengan apa? Misunderstanding. Berarti kalau seandainya terlalu terburu-buru memahami kesimpulan tadi, maka terjadilah gagal paham. Kalau bahasa gaulnya apa tadi, Saudara? Misunderstanding. Iya, itu dia. Jadi pembahasan kita hari ini bagaimana kalau seandainya seorang istri sibuk juga bekerja. Ini kita tadi dalilnya secara umum ya. Yang sebenarnya yang mencari, yang membayar rumah tangga itu adalah seorang suami. Jadi kalau sekarang apabila kebutuhan rumah tangga itu kurang cukup, tidak memadai, jadi seorang istri mempunyai keinginan untuk menambah, ya, untuk membantu suami dalam bekerja. Maka di sini ulama menjelaskan, kita tidak bisa mengarang-arang dengan pendapat kita, oh nggak masalah, asalkan ini halal. Kita nggak bisa berdalil seperti ini. Tetapi Islam mengatur, agama kita mengatur, apabila seorang istri ingin juga bekerja, membantu suaminya, maka yang pertama kata Syekh bin Baz rahimahullah, ini mufti Saudi dulu ya, beliau mengatakan
tidak boleh adanya ikhtilat. Ya. Ikhtilat artinya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Artinya di tempat kerja itu tidak aman. Mungkin dia di dalam ruangan itu berdua-dua, maka saling pandang, saling bercanda, saling bebas, pokoknya bebas. Maka seperti ini ulama tidak membolehkan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan ada beberapa hal yang harus dilakukan bagi seorang suami, sebagai seorang istri yang ingin berkarir, ingin membantu suaminya untuk bekerja. Ya. Yang pertama adalah yang harus diingat bagi seorang istri yang ingin bekerja itu adalah pastikan pekerjaan yang ia lakukan tidak melalaikan tugas utamanya. Sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga. Ini yang perlu diperhatikan. Karena yang bertanggung jawab di luar rumah itu adalah suami. Jadi kalau seandainya istri ingin membantu, dia harus ingat tidak boleh melalaikan kewajiban utamanya, yaitu di dalam rumah tangga. Sekarang kan ada orang dia ingin membantu suaminya bekerja. Subuh-subuh dia sudah berangkat. Nanti pulangnya malam. Subuh anak belum bangun. Subuh anaknya belum bangun. Kemudian Nanti pas malam datang udah tidur. Jadi kemudian nggak ada terjadi interaksi antara interaksi sama anak, sama suami juga. suami juga. Suaminya yang masakin adalah pembantunya, atau beli di luar, beli lontong, beli pecel, beli nasi goreng. Begitu setiap hari. Berarti kalau seperti ini seorang istri melalaikan kewajiban utamanya. Ya. Jadi boleh wanita berkarir, bekerja di luar rumah, syaratnya tugas utamanya di rumah tangga tidak terabaikan, ya, terlalaikan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang istri boleh dia bekerja di luar itu dengan syarat harus izin suami. Karena kepala rumah tangga itu adalah suami. Jangan dia minta izin sama orang tuanya. Ini ketika dia ingin bekerja, punya niat, dia terlebih dahulu izinnya kepada orang tuanya, kepada orang tua perempuan. Pak, Ibu, bagaimana kalau saya bekerja? Ini yang bertanggung jawab itu adalah suami, bukan orang tuanya lagi. Ya. Untuk kemaslahatan istri ini tanggung jawab suami. Jadi apapun yang dilakukan oleh istri itu harus mengetahui suami, harus izin dulu suami, apakah diizinkan atau tidak. Ya, jangan. Kadang memang fenomena di tengah masyarakat tuh gini, Ustaz. Orang tuanya udah kuliah kan, dia sampai jenjang pendidikan yang tinggi dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak gitu ya. Yeah. Sampai setelah dia menikah dia nggak redo anaknya itu hanya di rumah saja, menjadi anak rumahan saja gitu. Belum kembali modal dia untuk pendidikannya gitu, pandangan orang tua. Tapi selayaknya kalau kita udah menjadi istri seseorang tentu ikut kata suami gitu ya, Ustaz ya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang ditekuni oleh seorang istri ini harus sesuai dengan tabiatnya seorang perempuan. Ya. Harus sesuai dengan tabiatnya seperempuan. Itu nggak boleh yang melebihi luar gitu. kodrat. Misalnya harus mengangkat beban sekian kilo. Ya. Ini kan tidak layak bagi seorang istri mengangkat batu, memecah batu, atau apalagi memanjat. Atau main sebagai petinju. Ke laut mungkin? Ke laut bisa juga, karena ini bukan tugas perempuan. Mentinju bahkan ada juga. Oh iya. Seorang petinju ini sudah keluar dari kodratnya seorang perempuan. Jadi syarat yang ketiga ini adalah harus sesuai dengan kodratnya. Misalnya dokter, nah, ini nggak masalah. Guru. Ini guru ya? Guru, perawat. Kemudian apa lagi? Pedagang. Sesuai dengan kodratnya. Ya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan tabiatnya, maka ini tidak diizinkan atau dibolehkan di dalam syariat. Ya. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keempat. Yang keempat adalah tidak boleh terjadi ikhtilat. Ya, ini sesuai dengan perkataan Syekh bin Baz tadi rahimahullah. Tidak boleh ikhtilat. Nah, tempat kerjanya, misal dia melamar di sebuah kantor atau lulus di pekerjaan di sebuah instansi ya. Kemudian di sana dia ditempatkan dalam ruangan hanya berdua dengan
seorang laki-laki. Apalagi kalau menjadi sekretaris pribadi. Apalagi kalau sempat ya menjadi sekretaris, dia berdua dalam ruangan dengan bos. Biasanya bos tuh sering ngajak keluar, ya. Sering makan ya, nemani makan siang. Bahaya juga itu. Bahaya itu ikhtilat yang namanya. Atau bisa jadi di sana dia sendiri atau 2 orang atau 3 orang, yang jelas di sana ada ikhtilatnya, bercampur. Ya. Apalagi kalau sempat berdua-dua, ini kan bahaya. Karena setan itu akan menjadi orang ketiga. Dia akan berusaha merayu ya, akan berusaha merayu, membujuk agar kita tersesat, tergelincir. Bisa jadi kita awal-awal itu kuat imannya. Seorang istri bisa menahan rayuan teman sekantornya. Lama-lama karena curi-curi pandang, sering bercanda, akhirnya terjadilah sebuah yang tidak diinginkan. Betapa banyak hari ini kita dengar selingkuh dengan teman sekantornya. Ya, bahkan ada juga tidak selingkuh tetapi cara bergaulnya sudah tidak layak lagi, melampaui batas. Dia saling colek-colek, ketemu dengan perempuan ini, teman laki-lakinya colek pinggangnya, colek pipinya. Ini merupakan sebuah pekerjaan yang tidak dibenarkan bagi seorang perempuan. Dah. Kemudian yang kelima adalah usahakan terlebih dahulu seorang perempuan ini, seorang istri ini mencari pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Kayak online gitu ya. Nah, bisnis online atau buka ngurus rumah gitu ya. Kedai. Buka kedai, toko, atau jual bedak-bedak Islam. Jadi bisa sambil di rumah, sambil ngurusin anak, sambil berdagang juga. Ya, itu. Jadi banyak sekarang tuh tawaran untuk bisnis online tuh, sambil duduk di rumah bermain dengan anak kita bisa menghasilkan uang. Mungkin ini Ustazah yang perlu kita ingat, boleh seorang perempuan kerja di rumah tetapi harus memperhatikan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, harus tidak melalaikan tugas utama dia sebagai seorang istri. Ya, kemudian yang kedua, izin suami. Yang ketiga, bekerja itu harus sesuai dengan tabiatnya. Sesuai tabiat perempuan. Ya. Yang keempat, dia nggak boleh ikhtilat di tempat kerja. Yang kelima, utamakan terlebih dahulu kerja di dalam rumah. Mungkin ini Ustazah. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Ana tentang mungkin ada contoh apakah sudah ada zaman dahulu, zaman Nabi atau zaman sahabat, seorang perempuan yang telah mencontohkan bahwasanya dia bekerja membantu suaminya atau dia sebagai wanita karir yang sukses itu. Mungkin ada tambahan Ustazah? Kalau kita berbicara mengenai boleh tidaknya seorang perempuan bekerja atau membantu suaminya dalam mencari nafkah, ini kalau kita lihat contoh itu ya, Siti Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah adalah seorang pedagang yang sukses. Berarti dia seorang pekerja juga, maksudnya dia juga seorang wanita karir, bisnismen gitu. Dia adalah seorang bangsawan yang luar biasa kayanya, yang bahkan Rasulullah itu adalah anak buahnya atau karyawan dari Khadijah ini awalnya gitu kan. Iya, sebelum menjadi suami. Sebelum menjadi suaminya, beliau ini Rasulullah adalah karyawan dari Khadijah. Dengan melihat kesantunan, keamanahan, kejujuran dari Rasulullah, maka seorang Khadijah yang waktu itu sudah menjadi janda, seorang janda bangsawan, siapa yang tidak akan mau dengan dia? Banyak orang yang tertarik untuk menikahi Khadijah ini, bahkan ada raja yang ingin menikahi Khadijah tapi dia nggak mau. Tetapi malahan Khadijah menawarkan dirinya kepada seorang Muhammad gitu. Hanya pegawainya ya? Ya, kepada pegawainya, karyawannya gitu, karena kejujuran dan sifat yang luar biasa dari Rasulullah ini, menawarkan diri kepada Rasulullah. Dan ketika itu Khadijah adalah seorang pedagang, seorang businesswoman ya, businesswoman terkenal, maksudnya businesswoman yang lumayan, yang sukses gitu kan. Karena dia menjadi bangsawan waktu beliau belum menikah dengan Rasulullah. Kemudian contoh kedua, anaknya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, juga adalah seorang yang bekerja, membantu suaminya.
Suaminya Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia ikut membantu suaminya dalam menumbuk Menggiling. menggiling gandum menjadi tepung gitu ya. Sehingga suatu ketika Rasulullah melihat tangannya anaknya ini, Fatimah Az-Zahra itu mengelupas karena sering membantu suaminya untuk menggiling tepung. Berarti bahaya ya. Ya, Berarti dulu kan bukan kalau pakai dulu- mesin ya. Kalau dulu kalau kita lihat itu untuk menggiling itu kan pakai batu gitu ya. Iya. Kemudian sampai melupas tangan-tangan Fatimah Az-Zahra ini anak Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat itu sampai Rasulullah menangis dan mencium tangan Fatimah. Iya, dalam sejarah ini Rasulullah sayang sekali kepada Ya, Fatimah. Rasulullah sayang sekali kepada Fatimah. Kemudian Rasulullah mengambil gandum dan meletakkannya di tempat penggilingan tersebut. Ini sebuah kemukjizatan seorang nabi juga ya. Iya. Kemudian gandum itu tergiling sendiri dan menjadi tepung sendiri dengan kuasanya Allah gitu. Masya Itu kan sebuah contoh juga itu bahwa perempuan itu tidak salah bekerja membantu suaminya dalam mencari nafkah. Tapi satu hal yang perlu diingat mungkin ya Ustaz ya. Saya pernah juga mendengar ini, meskipun seorang perempuan membantu suaminya mencari nafkah di luar, perempuan itu tidak boleh terbesit di dalam hatinya bahwa dialah yang menafkahi keluarga. Oh ya. Dia nggak boleh terbesit dalam hati perempuan itu bahwa dia yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga gitu. Meskipun mungkin penghasilan dia seorang wanita karir ini lebih besar daripada suaminya, dia tidak boleh tertanam di dalam hatinya bahwa dialah yang memberi nafkah kepada keluarga. Nggak boleh karena tadi itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Karena seorang laki-laki itu nggak bisa diletakkan pada posisi di bawah perempuan gitu. Ini meskipun gaji seorang perempuan, gaji suaminya itu mungkin lebih sedikit dibandingkan gaji dia gitu. kalau kita gimana? Alhamdulillah, syukur ya rezeki yang diberikan oleh Allah masih ya, masih jauh. Ustazahnya sudah mencontohkan pemirsa bahwasanya beliau seorang wanita karir, berprofesinya sebagai guru, tapi tidak melupakan kewajibannya di rumah tangga, yaitu memperhatikan suami, memperhatikan anak-anak, menyayangi suami, menyayangi anak-anak, kemudian memperhatikan segala urusan yang berkaitan di dalam rumah Tapi tangga. banyak lalainya juga ya. Dan ini maklum karena manusia itu pastilah. Sampai di sini dulu sahabat hidup berbagi, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Ya. Kita insya Allah akan Bertemu kembali lagi dengan di video-video yang lain dengan judul yang lebih menarik juga. Mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita bersama dan selalu Allah mampukan kita dan beri kebahagiaan kepada keluarga kita dalam ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.